Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang prinsip keselamatan kerja, alat pelindung diri, dan kewaspadaan standar. Selamat menyaksikan! Saya atas nama Isma Sita dengan NIM 12022-015. Saya atas nama Muhammad Nisa dengan NIM D1B222-016. Saya atas nama Sita dengan NIM D1B222-017. Saya atas nama Nurfadila Suwahimi dengan NIM D1B222-018. Pertama adalah pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, serta untuk mengurangi dan bebas dari kecelakaan saat bekerja dan penyakit saat bekerja, agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas saat bekerja. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang kesehatan telah mengamanatkan antara lain dalam setiap tempat kerja harus mengutamakan upaya kesehatan pekerja dan agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, menerapkan budaya sehat dan aman dalam bekerja setidaknya dilaksanakan dalam K3 Parnas. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah sehingga tidak mudah capek. Tujuan keselamatan kerja yaitu 1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja ke tingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun kesehatan sosial. Yang kedua yaitu mencegah timbulnya gangguan keselamatan kerja bagi pekerja yang diakibatkan oleh kondisi atau tindakan lingkungan kerjanya. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan lingkungan atau keselamatan kerja dari pekerja tersebut. Yang kedua, alat pelindung diri. Bagi seorang pekerja, keselamatan kerja menjadi hal utama. Kesehatan dan keselamatan kerja ini juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan dan pekerja sama-sama harus mengetahui tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan standar. Salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standarisasi. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya lingkungan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menurut Rahmawati, ada 2 tujuan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani,
nelayan, pegawai negeri ataupun pekerja bebas. Yang kedua, sebagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Ada beberapa jenis alat pelindung diri yang tersedia yang diklasifikasikan berdasarkan anggota tubuh yang dilindungi, yaitu alat pelindung kepala, alat pelindung mata dan muka, alat pelindung pendengaran, alat pelindung pernapasan dan kelengkapannya, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, dan pakaian pelindung. Yang ketiga adalah kewaspadaan standar. Seperti yang kita ketahui bahwa kewaspadaan standar adalah praktek pencegahan infeksi yang berlaku untuk semua keperawatan pasien, terlepas dari status infeksi pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi. Praktek ini dirancang untuk melindungi pasien, petugas, dan pengunjung agar tidak terjadi penularan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal-hal yang meliputi kewaspadaan standar. Yang pertama adalah kebersihan tangan. Mengacu untuk mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Apabila tangan terlihat kotor, terkena cairan tubuh, atau menggunakan cairan berbasis alkohol. Yang kedua adalah penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan sebagai penghambat masuknya zat, partikel padat, cairan, atau udara untuk melindungi pemakai dari cedera, penyebaran infeksi, serta penyakit. Yang ketiga adalah pengolahan limbah. Pengolahan limbah bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, masyarakat sekitar, atau pengunjung dari penyebaran infeksi akibat limbah yang tidak dikendalikan, termasuk dari resiko cedera. Yang keempat adalah pengelolaan peralatan pasien, merupakan proses pengelolaan dekontaminasi dan pengemasan berdasarkan kategori kritikal, semi-kritikal, dan non-kritikal. Yang kelima adalah penyuntikan yang aman, merupakan penyuntikan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penyuntikan yang dimulai dari persiapan penyuntikan obat hingga penanganan alat-alat bekas pakai untuk menghindari pasien dan petugas kesehatan terinfeksi. Yang keenam adalah pernafasan atau tata cara batuk, merupakan tata cara batuk atau bersin yang baik dan benar agar bakteri tidak menyebar ke udara atau terkontaminasi dengan benda atau barang di sekitar agar tidak menular kepada orang lain. Yang ketujuh adalah menempatkan pasien pada tempat yang telah ditentukan atau mengatur jarak pasien berdasarkan kewaspadaan transmisi untuk memudahkan pelayan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pasien maupun petugas kesehatan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting karena menyangkut tentang perusahaan dan karyawan. Pelaksanaan K3 harus sesuai dengan prosedur yang benar dan harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak dilakukan, tentu akan memberikan dampak yang buruk kepada perusahaan dan karyawannya sendiri. Yang kedua adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang, yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua yaitu kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar merupakan lapisan pertama dari kewaspadaan isolasi yang bertujuan untuk memutus mata rantai infeksi yang diterapkan kepada semua individu tanpa memandang adakah infeksi atau tidak. Kewaspadaan standar Itulah hasil video dari kelompok kami. Wassalamualaikum